hal-hal yang menyangkut kewenangan gubernur, kok presiden yang harus ambil tindakan. Urusan presiden kan lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan merintahkan gubernur untuk melaporkan buruh ke polisi gitu kan. Ada penggalan peristiwa dalam berita yang tersisa dari konflik buruh versus gubernur yang menarik dan saya pikir harus didalami. Kita lihat pemberitaan sekitar 2 hari lalu, judulnya Seram, Banteng, Seruduk WH. Tentu saja isinya bahwa tindakan gubernur untuk melaporkan, mempolisikan beberapa aktivis buruh yang menyeruduk masuk ke ruang kerja karena hasil konsultasi dan sudah direstui oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Coba kita dalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ini pertemuan kedua di podcast. Ya. Sehat terus Kang. Alhamdulillah. Karena Kang Asep ini salah satu orang yang selalu membuka informasi seluas-luasnya sehingga terjadi komparasi, bahkan lebih jauh bisa jadi informasi itu meluruskan. Siap. Atas sebuah pemberitaan yang terasa menyakitkan jika itu benar. Siap. Ya. Nah, Kang, langsung saja. Apakah memang benar Pak Jokowi memberi saran untuk mempolisikan demo buruh kemarin karena kemudian dianggap anarkis dan merusak sebuah kewibawaan dari pemerintah daerah? Gimana peristiwa sebenarnya, Kang? Ya, saya justru ketika dikirim berita sore lah dari CNN ya kan, bahwa gubernur melaporkan buruh yang melakukan demo yang disebutnya anarkis masuk sampai ke ruangannya itu setelah konsultasi dengan presiden. Saya langsung komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan namanya, bahwa itu tidak ada artinya konsultasi dengan presiden yang kita juga tidak tahu di mana gitu kan. Kalaupun di acara pertemuan presiden peresmian itu, saya rasa konsultasi seperti apa. Dan itu saya sangat menyayangkan ketika gubernur ini melakukan istilah lempar batu semuji tangan, artinya melakukan langkah-langkah yang saya anggap juga selalu kontraproduktif gitu kan. Dan hal-hal yang disampaikan bahwa ini adalah dasar daripada konsultasi gubernur, saya tanda tanya kapasitas gubernur sebagai kepala daerah yang dia punya tanggung jawab terhadap stabilitas keamanan baik dari segi politik, budaya dan yang lain-lain. Ini kok jadi seolah-olah gubernur ini tidak memiliki arah yang jelas. Karena tidak mungkin gitu kan presiden menyarankan itu menurut saya dan menurut informasi yang saya dapat. Saya sangat kaget gitu kan dengan situasi ini karena saya menganggap bahwa kaitan dengan demo buruh ini kan bukan baru pertama kali atau baru terjadi tahun ini. Demo buruh itu kan demo tahunan yang harusnya gubernur memahami konteks terhadap tuntutan para buruh. Artinya itu kan bagian juga menunjukkan satu buah eksistensi buruh dalam konteks menuntut upah minimum ya. Artinya harusnya gubernur kan melakukan langkah-langkah progresif dalam hal ini, mengumpulkan perangkatnya, misalnya Dinas Ketenagakerjaan, terus dengan Porkominda, dengan Apindo, dengan asosiasi buruh,
Ya, sebelum ini terjadi rasanya kalau itu dibangun bahwa buruh ini kan tidak semua dalam klaster yang sama ketika dia bekerja, ada di klaster-klaster yang Nah, Kang, lain. sebenarnya terjadi nggak pertemuan antara Pak Gubernur dengan Presiden RI? Yang setahu saya kalau hadir di acara peresmian presiden yang waktu kunjungan ke Banten, ya gubernur ketemu. Cuman kan itu bukan dalam momen gubernur diterima untuk berkonsultasi. Itu momen-momen kunjungan presiden dalam acara peresmian apa yang saya juga nggak nggak memahami gitu kan. Waktunya kapan gitu kan. Tapi yang setahu saya sesudah kejadian itu presiden ada kunjungan ke Tangerang atau kemana saya lupa itu. Gitu loh Pak Iksan. Nah, Kang, dari informasi yang Kang dapat ketika terjadi pertemuan gubernur dengan presiden, hal apa yang dibahas terkait dengan konteks persoalan buruh di Banten? Wah, saya sih kurang memahami itu ya. Tapi saya rasa nggak mungkin lah gitu kan. Presiden harus detail mendengarkan laporannya. Kalau presiden mungkin dapat informasi adanya buruh yang menggeruduk sampai ke dalam, ya pasti beliau sebagai presiden punya tembusan itu. Artinya Akang tidak mempercayai bahwa ada pembicaraan konsultasi antara gubernur dengan presiden sehingga menyebabkan Mungkin ada, tapi presiden tidak mungkin memberikan saran yang sejauh itu gitu kan, karena kan kewenangan gubernur untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya pelaporan dan yang lain-lain, bukan kewenangan presiden. Emang provinsi lain atau gubernur yang lain kalau untuk melakukan langkah-langkah seperti itu harus konsultasi dengan presiden kan enggak. Artinya tidak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Tidak gitu mungkin kan. Tidak mungkin, kalaupun ada pembicaraan tapi presiden tidak mungkin menyarankan itu. Tapi kemudian dampaknya menjadi sebuah legitimasi bahwa ada pelaporan yang kemudian ini hasil dari sebuah konsultasi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa WH ini melakukan ya yang istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Dia hanya untuk menutupi kelemahan beliau dalam konteks komunikasi dengan buruh dan yang lainnya. Dia lemparkan bahwa ini atas dasar konsultasi dengan presiden. Konsultasinya konsultasi apa gitu kan. Saya rasa tidak mungkin presiden menyarankan laporkan aja, tidak lah gitu kan. Kang, kira-kira motifnya apa dari statement bahwa Pak Gubernur mengkonsultasikan kepada presiden sehingga terjadi peristiwa pelaporan ke Polda? Ini menutupi kelemahan beliau sebagai gubernur karena memang itu masuk ke dalam kategori ya gubernur merasa kecolongan. Tapi saya rasa bukan kecolongan. Karena pasti buruh ketika akan melakukan demo itu juga kan menyampaikan surat permohonan izin kepada kepolisian. Nah, dalam hal ini ketika buruh demo itu juga tidak diberikan dialog atau gubernur tidak pernah hadir, apalagi statement kan kalimat gubernur yang saya anggap terlalu menyakitkan buat perasaan buruh. Saya juga menyadari bahwa gubernur juga bukan tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi kalau kalimat dan tutur katanya itu juga tidak menyakitkan, ya cukup itu gitu loh kan. Dan buruh juga menuntut ini kan pasti tidak akan menemukan satu buah kepuasan. Tapi jangan ditambahin atas dasar komunikasi yang kurang baik, gubernur mengeluarkan statement yang saya anggap melukai perasaan buruh. Dan itu juga pasti melukai semua ya kan ketika statement yang seperti itu. Oke. Melihat posisi Kang Asep sebagai mantan Ketua Dewan Provinsi Banten, kemudian berada di partai PDIP yang juga dekat dengan lingkaran kekuasaan di istana. Ya. Artinya mungkin masyarakat akan lebih menilai informasi Kang Asep ini lebih valid. Ya. Nah, kemudian Kang ada informasi klarifikasi terhadap statement gubernur di lingkaran dekat presiden? Ya,
Kalau klarifikasi sih artinya tidak ada ya, tapi kalimat yang disampaikan gubernur bahwa itu adalah perintah presiden melaporkan, itu saya anggap itu bohong. Ya. Karena saya juga sudah meminta pendapat dari sana, ya nggak mungkin lah presiden memerintahkan seperti itu. Kalau konsultasi dan ketemu, yes. Tapi kan presiden memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah seperti itu karena bukan kewenangan presiden gitu loh Pak Iksan. Ya kan? Ya presiden ngapain harus campur tangan urusan persoalan hal-hal yang menyangkut kewenangan gubernur, kok presiden yang harus ambil tindakan? Urusan presiden kan lebih banyak gitu kan dibandingkan dengan merintahkan gubernur untuk melaporkan buruh ke polisi gitu kan. Saya rasa itu terlalu dibuat-buat, dan saya anggap gubernur hanya ingin menutupi rasa kecewa kepada buruh ini dan menutupi rasa ketidakmampuan dalam konteks membangun komunikasi. Ya dia membawa-bawa nama presiden, jadi seolah-olah itu bukan dia gitu kan. Yang padahal akibat daripada demo dan sampai menggeruduk kepada ruang kerjanya gubernur juga akibat daripada statement dan perilakunya gubernur yang tidak pernah menguongkeknya buruh, itu loh Pak Iksan. Nah Kang, persoalan buruh di Banten ini sudah menjadi isu nasional. Ya. Jadi saya perhatikan sampai hari ini beberapa media nasional juga masih terus memuat. Nah, saya sih pingin dapat bocoran informasi elit-elit politik. Ya. Pendapatnya seperti apa? Ya, tadi saya kebetulan sebelum ke sini Pak Iksan, saya rapat partai. Tadi saya dapat laporan dari Ketua Praksi PD Perjuangan di DPR Banten. DPRD Banten, ya Pak Muklis, bahwa menyampaikan bahwa DPR sudah memerintahkan kepada gubernur agar mencabut pelaporan kepada kepolisian itu. Itu solusi terbaik. Ya saya rasa ya buat apa gitu kan? Apa justru berat sebelah karena kemudian kok dicabut sementara gubernur merasa dirugikan dengan peristiwa itu? Loh, kan dialog saya rasa kan bukan sesuatu kejahatan gitu kan. Ya kan? Artinya WH statement yang di luar batas, buruh ingin melakukan klarifikasi kenapa WH statement seperti itu tapi tidak pernah ada tanggapan, dan ini menjadi sesuatu hal yang dianggap ya sudah mereka kan tidak melakukan perusakan apa-apa. Hanya masuk ke ruangan gubernur, duduk-duduk di kursi gubernur, dan itu juga bukan punya WH, punya pemerintah Provinsi Banten, yang dimana rakyatnya juga boleh dong duduk ya dalam tanda kutip ya, rasanya bukan sesuatu hal yang haram masyarakat itu masuk ke sana. Ini kan akibat daripada komunikasi. Nah, saya menyambut baik ketika DPRD Provinsi Banten meminta kepada gubernur untuk melakukan langkah-langkah persuasif dengan mencabut pelaporan. Ya sudah. Jika tidak dicabut, gimana sikap PDIP Banten? PDI akan di belakang buruh, dan kita akan melakukan hak-hak bagaimana persoalan ini bisa terjadi. Artinya kecuali buruh melakukan perusakan, membakar, memecahkan kantor dan yang lain-lain, itu namanya sudah anarkis. Tapi kalau baru masuk sampai ke ruangan itu karena memang gubernur tidak pernah menanggapi kehadiran mereka. Artinya di belakang itu mendukung buruh saya. Tapi bagaimana dengan sorotan tokoh-tokoh masyarakat yang kontra bahwa masuknya buruh sampai ke ruang istirahat, kemudian mengangkat kaki ke meja, itu bagian dari hal yang sangat mengganggu dari sebuah etika yang dijunjung oleh masyarakat Banten katanya. Saya sepakat di sisi itu, tapi kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, jangan mengukur kepada perasaan buruh
yang melakukan ekspresi seperti itu. Nah, sementara ketika gubernur menyampaikan statement dengan ekspresi yang seperti itu, bagaimana rasa keadilan itu? Jadi ketika buruh ya duduk terus, itu kan bagian dari ada ekspresi kekecewaan buruh yang menganggap bahwa mereka adalah juga bagian daripada masyarakat Provinsi Banten yang mengakui bahwa Wahidin ini sebagai gubernurnya. Ya wajar, Pak, saya bilang. Artinya ada sebab dan akibat. Ada sebab akibat lah. Artinya saya menyatakan bahwa kita PDI Perjuangan ada di belakang buruh, ya kan, siap mendukung langkah-langkah buruh adalah untuk meluruskan, ya kan. Artinya ini sebetulnya cukup Pak Gubernur meminta maaf kok. Dan gubernur ya buruh juga sudah, ya sama-sama minta maaf, duduk bersama, ya sudah, pelaporan itu dicabut, kita buka lembaran baru, mohon saling menegaskan, jangan sampai besok kalaupun ada demo terhadap tuntutan UMK segala macam, jangan sampai seperti itu. Dan juga buruh pasti akan minta, tolong Pak, ke depan untuk gubernur-gubernur yang akan datang juga menghargai, gitu loh kan. Gubernur diminta juga untuk meminta maaf atas pernyataan yang menyakitkan. Betul, betul. Kang, apa mungkin sejauh Kang Asep kenal dengan karakter Pak Gubernur untuk minta maaf pada buruh? Ya saya sih berharap ya, terlepas orang punya pandangan terhadap karakternya gubernur. Dengan masa jabatan gubernur yang tinggal hitungan bulan, 4 bulan, ya saya sih berharap gubernur juga membuat legacy yang bisa baik gitu kan untuk akhir masa jabatan beliau. Karena ini juga buat apa diperpanjang gitu loh. Kan gitu. Tinggal 4 bulan lagi, ya sudahlah. Adakan ini bukan untuk PH ya, dan bukan untuk buruh. Untuk memberikan satu buah gambaran buat masyarakat Banten yang di dalamnya adalah buruh dengan gubernur yang selama ini, yang sekarang sedang berkonflik. Demi buat masyarakat Banten, agar tokoh Banten, kita nih sebagai masyarakat juga melihatnya cegarkan, nyaman. Gubernur mendingan mempersiapkan lah bagaimana merapihkan sisa-sisa masa jabatan ini, supaya ketika besok dia sudah tidak menjabat ini tidak meninggalkan hal-hal yang sifatnya buruk gitu loh Pak. Kembali ke statement gubernur sudah konsultasi ke presiden. Ada reaksi atau amarah atau ketidaksukaan atas statement itu di lingkaran elit di PDI? Saya selaku ketua tim kampanye daerah Jokowi Ma'ruf Amin, saya marah, saya kesal dengan yang menurut logika saya, gubernur dalam konteks menyikapi ini tidak perlu bawa-bawa presiden gitu loh, ya kan? Nah, persoalan dia konsultasi atau dia ketemu dengan presiden, ya kita bisa mengakui, oh iya beliau ketemu, tapi yang dibicarakan apa kan kita juga tidak tahu. Jangan mengambil nama presidennya, ya kan? Seolah-olah ini menjadi legitimasi gubernur untuk melakukan apapun terhadap buruh. Ini kan seperti itu. Jelas saya sebagai tim kampanye daerah Jokowi Ma'ruf Amin merasa tersinggung gitu kan. Oke. Dan saya juga kontak, ya kan, nggak mungkin presiden memerintahkan gubernur untuk melaporkan buruh seperti itu, nggak mungkin. Kang, ngomong-ngomong, saya dari tadi agak tertarik juga nih ya. Bawa catatan apa nih Kang? Soalnya ditaruh di meja. Saya Pak Iksan jujur saja, ketika di penghujung kepemimpinan WH ini, saya baru menyadari bahwa WH dengan Andika ini tidak punya konsep dalam konteks mengelola pemerintahan Provinsi Banten ini. Buktinya di penghujung ini banyak ruang-ruang yang menurut saya meninggalkan PR yang cukup banyak buat gubernur yang akan datang. Mudah-mudahan PJ ke depan bisa mengawal dan bisa merapihkan gitu kan dengan seluruh perangkat daerah yang ada.
Karena kenapa? Tagline gubernur dengan sebutan akhlakul karimah ini, gubernur pun sendiri tidak berakhlak dalam konteks melakukan statement gitu kan, sampai melukai buruh yang mereka kerja dengan situasi pandemi dan yang lain-lain. Mereka sudah cukup bersabar dengan situasi seperti ini. Ya minimal kalimatnya nggak perlu seperti itu. Kalaupun misalnya tuntutan buruh ini juga tidak bisa dipenuhi dengan berbagai macam pertimbangan dan yang lain-lain. Ya artinya itu dijaga. Nah sekarang indikator akhlakul karimah itu variabelnya apa gitu kan? Ini kan yang perlu kita diskusikan. Saya ingin ke depan itu kebetulan statement saya dulu waktu zaman ketua DPR itu ada akronim dari Banten. Banten itu Banten yang berkebudayaan, ya kan? Banten yang agamis, Banten yang nyaman, Banten yang punya ketegasan, Banten yang edukatif, dan Banten yang nasionalis, gitu kan? Itu menjadi indikator ketika kita membuat satu buah variabel untuk bagaimana Banten ini menjadi provinsi yang lebih baik ke depan. Ini kalau udah ada kriteria gini biasanya udah ada calonnya. Ya, sebetulnya ini buat kita sodorkan buat ke siapapun. Artinya pertandingan 2024 gubernur itu saya menginginkan gubernur yang betul-betul bisa membawa perbaikan Banten ke depan. Kita ingin memiliki pemimpin yang transformatif seperti apa, ya kan? Yang memiliki etos kerja, budaya kerja, komitmen kerja, dan yang lain-lain yang supaya nih perangkat daerah jelas. Tapi Kang ngomong-ngomong bocoran dulu Kang. Siap, apa tuh? PJ Gubernur 2 tahun ke depan siapa nih kira-kira? Saya, saya belum bisa menjawab itu Pak Iksan, karena mungkin kan itu kewenangan Presiden dan kewenangan Kementerian Dalam Negeri lah ya. Tapi mudah-mudahan karena Banten ini masuk kepada gubernur yang periode awal, yaitu ada 7 provinsi, kemungkinan 2022 di bulan Mei itu mungkin ya sekitar 4 provinsi, sisanya di Oktober ya kan. Oke, pertanyaannya gini aja Kang. PJ Gubernur dari Banten atau luar Banten? Walau alam bisawab. Walau alam bisawab gitulah Pak Iksan. Ya kan. Saya hanya ingin siapapun PJ-nya Pak Iksan. Saya ingin mengajak seluruh tokoh stakeholder yang ada, baik itu tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kan, mengawal lah besok. Jadi walaupun PJ ini punya kewenangan yang absolut seperti gubernur, tapi juga kita perlu mengawasi mereka. Artinya bagaimana PJ ini mampu mengharmonisasikan atau membuat kerangka-kerangka program kedepannya agar perangkat daerah yang ada di bawah eselon 2, 3, 4 ini tidak memiliki etos kerja yang betul-betul menjadi pelayan masyarakat Banten. Jadi Banten yang luas ini, yang ada 4 kota, 4 kabupaten di dalamnya, ya harus melahirkan pemimpin ke depan yang bukan hanya sebatas merebut kekuasaan. Tapi kayaknya Kang Asep juga layak kok nih harusnya. Amin, amin. Ya artinya diskusi-diskusi ya semacam FGD itu menjadi satu buah masukan. Karena ketika kita bicara dengan Pak Iksan ini, kita juga bukan benci sama WH. Tapi ini memberikan satu buah masukan kepada gubernur. Karena ya polanya nggak ada gitu loh. Kang, ini agak mengerikan nih statementnya Kang Asep nih. Pak WH Andika nggak punya konsep, nggak punya pola. Contohnya apa Kang? Kok bisa bilang begitu? Ya apa sekarang? Legasinya apa Pak? Infrastruktur itu di rencana pembangunan jangka panjang itu sudah ada Pak. Ya kan? Jangan karena pandemi terus juga
mendudukan persoalan ketidaktercapaian program-program sesuai dengan RPJMD karena persoalan pandemi itu kan terlalu, ya semua kena pandemi seperti itu. Tapi kan ada yang menonjol apa, Pak? Sekarang aja defisit anggaran, Pak. Maksudnya? Loh, hampir 500 miliar, Pak. Provinsi Banten ini tidak punya defisit APBD 2020 ini. Itu mungkin yang kemarin ribut Loh iya, para pengusaha ketar-ketir. ketar-ketir karena takut tidak dibayar. Nah persoalannya ini Jadi kan ada, maksudnya pengusaha PBD, Kang, ya? ya pengusaha APBD lah. Artinya ada skala pembangunan yang tidak memiliki skala prioritas yang berimbas kepada persoalan rakyat gitu kan. Itu yang terjadi, Pak. Nah untuk menutupi spot center aja kan hampir 350 miliar. Kalau tidak ada pembangunan spot center mungkin kan tidak defisit seperti ini. Yang sampai saat ini juga saya lagi berharap gubernur cepat melakukan langkah-langkah sebelum masa jabatan beliau habis. Ini spot center ini setelah jadi mau diapain? Memang kelihatannya bakal mangkrak gitu. Loh, bukan mangkrak. Ini siapa yang memelihara ini? Karena kan bukan bisa membangun saja, tapi kan sustainable terhadap konteks pemeliharaan rumputnya. Prediksi Kang Asep, biaya pemeliharaannya berapa sih? Itu kalau menurut hitungan Kasang bisa 12 miliar, Pak. Ratusan bukan? Per tahun? Itu rumputnya saja. Ya. Kalau itu tidak bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, saya khawatir itu akan... Itu kalau ngebangun gedung sekolah baru. Itulah Pak Iksan. Makanya ya kita nih kita bukan merasa paling paling bisa mengkritik, tidak. Mari kita duduk bersama gitu loh. Saling mengisi terhadap konteks ini. Pak Iksan dengan saya ini bukan hanya sebatas ngeritik. Pengen kita juga yuk kan agar apa yang menjadi kerjaan gubernur ini ya minimal bisa diterima gitu kan. Ya kenapa saya katakan bahwa gubernur tidak pernah punya pola? Ya masa sekarang demo masuk ya kan, besoknya wakil gubernur bisa memediasi antara gubernur dengan buruh. Emang gubernur dengan wakil gubernur nggak ngobrol apa? Kan gitu loh Pak Iksan. Nah Kang, menjelang pergantian tahun. Ya. Sebentar lagi kita masuki tahun 2022. Apa evaluasi yang paling penting yang tidak boleh terjadi di tahun depan atas perjalanan kepemimpinan Banten di tahun ini? Ya, tahun 2022 itu bulan Mei, gubernur dan wakil gubernur sudah tidak memiliki kewenangan atau sudah lengser jadi gubernur dan wakil gubernur. Makanya yang tadi saya katakan, bagaimana besok Banten itu harus menjadi lebih baik, ya kita sebagai masyarakat Banten, juga tokoh agama, tokoh politik dan tokoh yang lain, mari membuat satu buah rumusan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat gubernur itu, agar besok tahun 2024 gubernurnya siapapun dia punya standar operating proseduran dalam konteks menjalankan pemerintahan Provinsi Banten ini. Tidak berdasarkan atas dasar visi misinya saja. Karena visi misi itu kan sesuatu hal, kalimat dan kata-kata hanya untuk membuat janji-janji kepada masyarakat saja. Yang konkret saja. Selama ini gubernur WH itu tidak pernah ada langkah-langkah yang konkret. Banyak OPD-OPD yang melaporkan ke kita juga melaporkan salah, tidak melaporkan salah. Ini tidak memiliki guidance yang cukup untuk bagaimana mengarahkan pembangunan Provinsi Banten yang tertuang di RPJMD ini dan goalnya seperti apa. Sehingga itulah yang saya katakan bahwa gubernur itu tidak punya pola. Gitu. Kang, terima kasih. Siap, sama-sama. Banyak yang kita dapat, banyak yang bisa dijadikan inspirasi ke depan. Selamat tahun baru 2022. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.